Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan camping keluarga di Pongtora, tepatnya Toraja Utara. Ikuti terus keseruan kami. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Hari sudah gelap, kita harus ekstra berhati-hati. Dikarenakan kabut cukup tebal sehingga penglihatan kami terbatas dan minimnya pencahayaan di sepanjang jalan. Akhirnya kita tiba juga ya. Sekarang kita berada di pintu gerbang Pongtora. Sebelum masuk, kita melakukan registrasi di pintu gerbang. Uang masuknya sangat terjangkau dan ramah di kantong. Selamat pagi dunia, hari ini ku percaya semua bisa, semuanya tak
Pasalku mulai dengan senyuman. Selamat pagi dunia, ku siap jalani cerita. Biarlah hari menari bersama dengan cinta dan tawa. Yeah, yeah. Orang berlalu di jalan yang sama. Selamat pagi dunia, hari ini ku percaya. Mulai dari arah datang kita dari sana ya teman-teman, ini aspalnya bagus ya. Terus kita dapat, nah seperti ini di depan, penampakan seperti ini ada tulisan atau pelang Pongtora Lolai. Nah arah camping groundnya masuk ke sini. Nanti saya perlihatkan teman-teman ya fasilitas yang dimiliki. Kita jalan di sini sangat indah ya, sangat banyak bunga-bunga. Ini ada pelang penunjuknya puncak, nah, seperti ini. Nah di sini ada pelang pintu masuk. Sebelum kita masuk ke area ini, terlebih dahulu kita harus registrasi di loket. Nah ini sangat lumayan murah ya, ini HTM-nya 15.000 per orang. Jadi kalau kita masuk sekedar piknik, sekedar berkunjung, itu kita harus membayar HTM 15.000 per orang. Ditambah kalau kita lagi camping, mendirikan tenda, itu ada biaya tenda 50.000 per malam. Nah ini ada parkiran di sini. Kumpul parkiran mobil boleh, parkiran motor boleh. Ini lumayan banyak kapasitasnya ya, lumayan besar ya. Nah ini ada pelang Pongtora. Nah sepintas di atas ada cabin ya, ada kamar-kamar yang bisa dihuni ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cabin. Nah kita lanjut terus. Di sini kebetulan hari Senin, hari kerja, jadi penghuni mungkin tidak ramai ya. Mungkin ramainya, puncak keramaian itu pada hari Sabtu dan Minggu, weekend ya. Nah di sini ada kamar mandi, toilet. Ini ada 4 pintu. Toiletnya seperti ini, dan semuanya WC-nya WC jongkok ya. Ini bersih ya, bersih. Ada 4 pintu. Kita lanjut lagi. Di sini ada villa utama. Ini bisa disewakan ya. Ini besar, ini bisa menampung beberapa orang, beberapa person. Tapi saya belum dapat informasi biaya villa per malam ini berapa. Nanti kita cantumkan di description sebelah di bawah. Nah seperti ini. Ini sangat indah, banyak bunga yang menghiasi, dan di bawah sana ada jalan ya. Ada jalan, kita lanjut. Camping ground Pongtora ini merupakan wahana tempat permainan ya. Tapi melihat kondisinya kayaknya wahana-wahana hiburan ini sudah tidak beroperasi lagi. Mungkin zaman-zaman awal buka mungkin beroperasi, karena beberapa saya lihat ada
jembatan gantung, ada wahana bersepeda, dan itu saya lihat sudah terbengkalai ya, sudah tidak digunakan dan semuanya sudah lapuk ya, bahan-bahannya sudah rapuh. Nah, seperti ini ada taman bunga, sangat indah. Nah, saya memperlihatkan ini salah satu wahana permainan di camping ground ini, tapi ini sudah tidak beroperasi lagi. Ini adalah wahana jembatan ya. Nah, seperti ini. Di sini pemandangannya sangat indah, luar biasa sangat indah. Kita berada di atas puncak awan ya. Nah, kita naik seperti ini. Nah, indah. Luar biasa indah. Di bawah sana ada jalan ya. Nah, pemandangannya seperti ini teman. Ini lautan awan ya. Luar biasa. Udara di sini sangat sejuk ya. Pagi ini tadi saya lihat sampai suhu 17 derajat. Kalau malam 19 derajat. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mendirikan tenda. Tapi mungkin karena lokasinya agak kecil dan tidak rata, mungkin hanya bisa didirikan tenda-tenda kecil ya, yang tenda 2 sampai 4 person. Nah, naik lagi ke atas. Pemandangannya indah teman. Luar biasa. Itu awan. Itu bukan lagi kabut tapi itu awan. Nah, naik ke sini. Di sini juga sudah area campground ya. Sini. Ini lumayan rata di bagian area sini. Ini sudah lantai 3 ya. Tadi lantai 1 parkiran. Saya melewati 1 lantai. Yaitu lantai 2. Ini nanti kita kembali. Soalnya tidak ada akses jalan ke bawah ini. Harus lewat sana. Lantai 2-nya itu berupa cabin-cabin yang saya sebutkan tadi, ada 10 cabin. Bisa dihuni. Nah, lantai 3 ini campground-nya. Salah satu campground-nya. Ini sementara perbaikan ya. Akses jalannya mungkin untuk jalan. Jadi ini akan dibeton ke depannya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini pun serasa tenda-tenda besar susah ya, agak sempit. Kecuali kalau posisinya melintang. Tapi kalau menghadap ke jalan yang sudah disediakan ini, saya rasa itu sangat kecil ya. Jadi kecuali kalau dia melintang. Tapi kalau untuk tenda-tenda Borneo, tenda-tenda kapasitas 4 orang, 2 orang itu sangat cocok di sini. Di sini areanya rata dan berumput. Nah, seperti ini sangat indah. Nah, ini ada ayunan-ayunan. Oh ya, saya lupa. Di area campground ini yang seperti ini tidak ada, belum dibagi kepling-kepling ya. Jadi teman-teman bebas memilih untuk mendirikan tenda di area mana. Selagi menjaga, teman-teman masih menjaga kebersihan ya, bebas memilih di area mana teman-teman mendirikan tenda sesuai keinginan teman-teman untuk melihat view dan lain-lain. Di sini ada disediakan dapur mungkin ini ya, tapi sepertinya ini sudah tidak berfungsi teman. Ada 2 ini mungkin untuk family gathering yang membawa keluarga-keluarga besar, ini bisa masak di sini. Di sini juga disediakan tempat sampah di mana-mana ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan piknik maupun camping di area ini, diharap untuk menjaga kebersihan. Nah, seperti ini
Tadi ini sudah lantai 3, di bawah sana ada cafe dan resto dan tempat gazebo yang bisa kita tempat dirikan tenda. Tapi nanti kita lanjut ke bawah. Saya kembali dulu ke lantai 2 ya. Saya memperlihatkan kebin-kebin yang ada. Kita turun tangga. Jadi ini sangat banyak tangga ya. Oke. Ini sangat banyak bunga indah ya. Nah, di sini juga ada tangga untuk akses ke parkiran dan akses ke loket. Tadi kita masuknya arah dari sana ya. Arah dari sana masuk ke parkiran ke sini. Nah, di sini pun loket ini ada arah tangga naik ke sini untuk ke lantai 2. Seperti ini. Di sini lantai 2-nya. Dan tangga yang dari lantai 1 tadi itu dari sini naik ke lantai 3 ke atas sana, tingkat 3. Nah, tingkat 3 dan tingkat 4 yang puncak di sana. Nah, ke sana ada gazebo, bisa untuk sewa camp juga. Dan di sana ada restoran, nanti kita coba ke sana ya. Saya memperlihatkan ke lantai 2 ini dulu, yang cabin-cabin yang disediakan ada 10 cabin ya. Fasilitas. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya ketika ke sini cuma rencana piknik, tiba-tiba tidak membawa perbekalan untuk tenda, camping. Ini kita bisa sewa cabin-cabin ini. Tapi saya belum mendapatkan informasi berapa sewa per malam ya ini. Cabin-cabin ini yang disediakan. Dan jangan khawatir, di sini pun ada penyediaan tenda ya. Seperti ini cabin-cabinnya, ini sangat cantik ya. Ini bisa dihuni. Ini lantai 2, di bawah sini ada tadi parkiran yang kita sudah lewati. Nah, ini ada cabin-cabin. Ini seperti ini akses ke cabin-cabin antara cabin 1 dan cabin 2 ya. Apa istilahnya ya, villa apa cabin ya, lupa saya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada di tengah-tengah ini ada gazebo ya. Ini mungkin bisa dijadikan tempat-tempat kumpul. Misalnya antara cabin 1 dan cabin 2 bisa dijadikan tempat silaturahmi di tengah ini sambil menikmati suasana pagi hari ya. Pagi, sore, dan malam hari. Nah, di sini juga saya memperlihatkan ada akses jalan ya, tangga dari parkiran ke deretan cabin-cabin yang tersedia ini. Ini ada akses jalannya. Nah, di depan ini, di bawah sana toilet yang sudah saya jelaskan tadi. Terus di sini ada villa ya, villa utama ini besar ya. Bisa menampung sampai 10 orang mungkin ini ya. Ini 2 lantai ya. Oke, kebun selanjutnya ke sana ya. Di sana jalanan sudah tidak ada aksesnya, jadi saya tidak terus ke sana. Kita kembali lagi ke jalan utama di tangga loket tadi ya. Pemandangannya luar biasa ya, indah ya. Di sana ada jalan. Nah, jalan yang tadi kita lalui. Oke. Nah, sekarang kita ini lantai 3 dan lantai puncak lantai 4-nya. Kita terus saja ke sana. Kita mau memperlihatkan kafe dan restonya. Jadi sangat banyak ya wahana-wahana di sini untuk tempat-tempat piknik, sekedar ingin berfoto-foto, menikmati pemandangan yang indah. Di sini disediakan wahana-wahana. Ini ada kerbau kan. Ini patung kerbau. Ini kalau di Toraja ini namanya tedong bonga ya. Ini bisa sampai miliaran harganya. Nah, ayunan-ayunan untuk anak-anak atau orang dewasa pun bisa menikmati fasilitas ayunan-ayunan ini. Nah, ini di depan ini ada cafe dan resto, warkop dan resto. Ini. Nah, seperti ini warkop dan restonya.
Seperti ini cafe dan restonya ya. Kita lanjut di bawah sini. Ini camping ground ini sangat ramah lingkungan dan sangat ramah sama karyawan-karyawannya. Di bawah ini mohon maaf kita tidak bisa turun ya, di sana ada larangan ya. Itu saya zoom sedikit, kamar karyawan dilarang turun. Nah, kenapa saya bilang sangat menyayangi karyawannya? Karena di sini camping ground ini menyediakan kamar-kamar khusus untuk karyawan. Jadi ini bagian bawah yang mohon maaf kita tidak bisa turun ya, tidak bisa akses karena memang larangan. Di sana pelangnya tadi kamar karyawan dilarang turun. Jadi ke bawah ini khusus untuk karyawan camping ground Pongtora ini. Jadi ini ada beberapa kamar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar. Yang mungkin satu kamarnya kita tidak tahu ya. Kita juga belum dapat info, mungkin satu kamarnya mungkin bisa dihuni oleh 2 atau 3 karyawan. Oke, kita kembali. Seperti ini cafe dan resto yang saya memperlihatkan sedikit ya. Nah, keren ini. Nah, pemandangan ke sana pun dari cafe dan resto itu sangat cantik. Nah, itu lautan awan luar biasa ya. Luar biasa. Keren, cantik pemandangannya. Nah, kita kembali. Nah, di sini ada 2 gazebo yang bisa untuk teman-teman sewa untuk mendirikan tenda ketika misalnya teman-teman tidak membawa tenda, atau juga ketika teman-teman membawa tendanya yang ketika hujan tapi tendanya rembes dengan air hujan, itu bisa sewa gazebo ini. Saya belum dapat informasi sewanya berapa. Nah, depan tenda langsung menikmati pemandangan yang luar biasa ya. Oke, sudah di sini. Ini kalau teman-teman tidak bawa tenda ini bisa langsung dihuni. Ini tendanya sudah terpasang ya. Pemandangan depan tenda itu luar biasa cantik ya. Nah, kita naik ke tadi lantai 1 parkiran, lantai 2 cabin-cabin yang disewakan, lantai 3 camping ground yang tadi saya sudah lewati, lantai 4 kita naik ke puncak ya. Nah, di sini banyak tempat-tempat yang disediakan sekedar untuk bersantai ya. Seperti meja dan bangku, ini bisa ditempati duduk untuk menikmati pemandangan, minum-minum kopi hangat, berfoto-foto dan lain-lain. Ini kita terus ke puncak ya, puncak atau lantai 4. Nah, kebetulan kami masang tendanya di lantai 4 di atas puncak, dan memang butuh effort yang besar ya, butuh tenaga ekstrim ya untuk angkut barang-barang persediaan kita, barang-barang perlengkapan kita untuk mendirikan tenda di atas lantai 4, karena lumayan naik tangganya. Nah, di lantai 4 ini seperti ini. Wah, ini sudah puncak ya. Wow, jadi disediakan wahana-wahana untuk sekedar berfoto dan bersantai. Ada bangku, meja untuk menikmati kopi dengan suasana pemandangan alam yang indah. Ada tempat foto-foto seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di ujung sana kami mendirikan tenda ya. Karena di sana, kenapa kami membeli lokasi di sana? Di sana kita bisa menikmati city light. City light yang luar biasa. Malam hari menikmati city light dan pagi hari kita menikmati pemandangan awan. Cuma memang kemarin kita tidak dapat menikmati city light malam karena lagi hujan. Dan ternyata setelah hujan kabut sangat tebal. Jadi kita tidak bisa melihat city light malam ya. Jadi ya seperti itu. Nah, ini di sini memang agak susah untuk mendirikan tenda teman-teman karena tempatnya yang tidak rata. Tapi untuk tenda-tenda yang kecil yang 2 person itu, yang ukuran 150 kali 2 itu, saya rasa masih bisa di sini ya. Nah, seperti ini pemandangan. Nah, saya memperlihatkan kembali di bawah sana itu lantai 3 yang campground itu
yang rata, terus di bawah lantai 2 kebin-kebin yang bisa dihuni, di lantai bawah parkiran. Nah ini tenda kami temannya. Nah di sini bisa sambil bersantai, menikmati pemandangan pagi dan sore hari. Nah ini tangga akses boleh dari lantai 1, lantai 3 ya, tapi ini tidak ada akses ke lantai 2 seperti ini. Nah di sini sebelumnya ini saya sudah menjelaskan tadi bahwa di sini ada wahana ya. Ini ada wahana sepeda gantung ya, tapi kayaknya kondisinya sudah seperti ini dan sudah tidak terpakai lagi ya. Nah ini tenda kami. Nah itu dia ibu negara ya, lagi kemas-kemas, bersih-bersih, persiapan kita pulang ya. Tadi sebagian barang juga saya sudah angkut ke mobil ya. Sebelum saya virtual tour dari bawah ya, saya sudah angkut. Nah kenapa kami memilih lokasi ini? Karena seperti ini pemandangannya begitu indah ya. Tuh lautan awan itu. Nah di bawah sana, di depan sana itu, kalau malam, kalau lagi cerah, dapat cerah itu city light-nya sangat ramai, sangat indah, cantik. Kalau pagi kita dapat matahari terbitnya juga daerah sana. Cuma karena lautan awan ini ya, lautan awan menutupi jadi belum terlihat ya matahari ya. Oke, seperti ini. Nah, maaf kondisi kamar, kondisi dalam tenda masih berantakan, sudah dikemas-kemas, jadi saya tidak memperlihatkan isi dalam kamar ya, dalam tenda. Nah seperti ini teman. Nah luar biasa. Lap-lap itu sampingnya karena merah semua ini. Sampingnya ya ini. Salah sih, gadangnya pun kena nih. Gadangnya udah habis. Harusnya gagang dilarikan ke depan. Mentari bersinar, langit begitu biru, semangat membara mengalir dalam jiwa. Tak perlu khawatir, jalani semua dengan ceria, kita bahagia. Maknai rintangan, penuh harapan, tetap terang, teruslah berjalan, hadapi hambatan untuk masa depan.
Ya, mandi dulu persiapan pulang.